sebenarnya. Yang pertama adalah anti macet, kan kalau biasanya kan pakai ojol-ojol, gojek-gojek kan biasanya terjebak macet dan makanannya mungkin nggak anget lagi kan. Dan yang kedua bisa contactless, jadi pengirimannya bisa contactless. Kalau pandemi ini pasti sangat berguna banget. Dan yang ketiga itu efisien, ini lebih efisien daripada memakai gojek atau ojek-ojek atau ojol-ojol. Saya untuk menjaga protokol kesehatan, yang pertama adalah memakai masker, yang kedua sering memakai hand sanitizer atau mencuci tangan, yang ketiga adalah untuk social distancing pastinya ya. Terus setiap kali pulang mandi terus, saya bersih. Pengalaman diingatkan ya sering banget. Semua orang pasti mengingatkan sama seperti itu. Tapi biasanya kalau tempat saya mengingatkan saya 3M, satu memakai masker, dua mencuci tangan, tiga menjaga jarak. Untuk pengiriman makanan pakai drone itu ada tiga sebenarnya. Yang pertama adalah anti macet, kan kalau biasanya kan pakai ojol-ojol, gojek-gojek kan biasanya terjebak macet dan makanannya mungkin nggak anget lagi kan. Dan yang kedua bisa contactless, jadi pengirimannya bisa contactless. Kalau pandemi ini pasti sangat berguna banget. Dan yang ketiga itu efisien, ini lebih efisien daripada memakai gojek atau ojek-ojek atau ojol-ojol. Versi saya untuk menjaga protokol kesehatan, yang pertama adalah memakai masker, yang kedua sering memakai hand sanitizer atau mencuci tangan, yang ketiga adalah untuk social distancing pastinya ya. Terus setiap kali pulang mandi terus, saya bersih. Pengalaman diingatkan ya sering banget. Semua orang pasti mengingatkan sama seperti itu. Tapi biasanya kalau tempat saya mengingatkan saya 3M, satu memakai masker, dua mencuci tangan, tiga menjaga jarak. Untuk pengiriman makanan pakai drone itu ada tiga sebenarnya. Yang pertama adalah anti macet, kan kalau biasanya kan pakai ojol-ojol, gojek-gojek kan biasanya terjebak macet dan makanannya mungkin nggak anget lagi kan. Dan yang kedua bisa contactless, jadi pengirimannya bisa contactless. Kalau pandemi ini pasti sangat berguna banget. Dan yang ketiga itu efisien, ini lebih efisien daripada memakai gojek atau 19. Hari ini saya ditemani ini dua jurnalis luar biasa ya. Mereka senior-senior saya di dunia jurnalistik. Yang pertama ada Mas Durkoni. Mas Durkoni ini sekarang sibuknya mengelola angkringan. Angkringan atau apa sih itu, Mas? Warung lah. Bukan padepokan, Mas ya? Bukan. warung. Angkringan Mbak Cokro di Indonesia masih ada, luar biasa. Sehat, Mas Durkoni? Alhamdulillah hidup. Masih ada juga ya. Yang Fatoni, Mas Arif Fatoni ini luar biasa. Mental itu terkait dengan
kantoran work from home 5 menjadi 50%. Ya, tujuannya adalah bagaimana mental itu terkait dengan Kasus kantoran Keluarga. ya, 5 menjadi 50%. Ya, tujuannya adalah bagaimana kesehatan masyarakat itu kemudian substansi PPKM mikro diarahkan ke sana. ya efektif gitu. Ya, kayak dulu kita pernah menggagas yang pol kampung tangguh gitu. Kira-kira itu mirip sekarang. Nah, ini kan PPKM sudah mikro, sebelumnya kan mulai ketat peraturannya. Betul. Mas Burko ini gimana nih? Pada oke, angkringannya gimana nih? Siap. Sebetulnya ini lebih sulit dibanding sama awal-awal COVID. Kasih dibuka. Bukan, ya awal COVID, awal penyerta Ya, apa itu yang kita karena yang ada pengelolaan yang ujian. Oh iya, musimnya Batasan jam itu menjadi lebih sulit pada angkringannya gimana? awal dulu kita masih bisa sebetulnya ini menerima orang datang jam 8 jam 9 wis apa rakyat kan kita nggak bisa menerima. Jadi ini aja paling terang itu di bawah 10 hari. Oke. Paling kan hanya juga 10 hari Mas ya? Ya, Lalu gimana tuh pendapatan dari Mbak Cokro ini? kita berdoa dengan tekun, terus ya apapun lah kita upayakan itu bisa bertahan. Karena bagi saya COVID itu cuma temporary. Oke. Ini nggak selamanya. Jangan sampai Mas. Nah, Jangan sampai selamanya. Kita lakukan selamanya, tapi pasti ada jalan Oke. yang membuat itu menjadi normal kembali. Jadi saya secara psikis nggak mau kuforsir ke COVID. Oke. Gimana tuh caranya? Ya membebaskan diri saya, mengalihkan perhatian. Misalnya gini, kalau dulu kuforsir di warung, kalau sekarang saya nyari kesibukan lain. Seperti misalnya. Dulu itu masih hujan, warung sepi biasa. Tapi kalau berhenti jam 9 kita bisa berharap jam 10, 11 bisa masuk. Sekarang nggak bisa. Saya daripada saya menghujat hujan, saya nanam. Sekarang lagi bertanam, mengembangkan hias yang murah-murah ya. Oke. Perbiakannya yang gampang, penyakitnya yang. Nah itulah. Jadi pengalian psikis. Jadi hujan itu tidak mengumpat. Iya. Karena mengumpat, karena timbangannya siram-siram, jatuhkan. Iya. Itu nggak bisa ditolak itu. Iya. Tapi dulu itu Mbak Cokro itu sebelum pandemi maksudnya ya. Itu sampai jam 2 pagi itu masih amin biasanya. Ketika PSBB itu anjloknya seberapa dahsyat Mas? Sedahsyat mungkin. Tapi itulah, kita harus pelaku usaha, terutama di warung, itu harus menjaga psikis. Oke. Psikis saya nggak dijogo. Itu gelondong warungnya. Luar biasa ini. Iya, saya ikut grup warkop. Itu keluarnya itu selalu sama. Sepi gitu ya. Ya sepi, obratan, Oke. itu kalau misalnya dioprak ya sana, mereka bertugas, kita yang bertahan. Gitu. Jadi itu gajah masing-masing. Apa yang diseneni, kayak diplomasi, itu menjadi kewajaran cara kita bertahan selama COVID yang temporary ini. Oke ya. Ini kan kalau sudah warungnya kan sudah sambat begitu Mas ya. Kalau Mas Tony sendiri sering nggak sih mas sambatan dari konstituen? Iya sering. Mulai dari wedding organizer, kemudian bekerja di sektor hiburan dan lain-lain, memang semua mengeluhkan karena kebetulan saat itu Wali Kota Surabaya terbitkan Perwali 33 maupun 67 yang menutup atau istilah saya perwali malaikat malaikat pendamping nyawa. Karena bisa begitu Mas? Ya karena membunuh. Oh iya. Padahal kalau dalam perspektif saya, semua jenis usaha apapun itu potensi penularan itu pasti ada. Nah, tidak elok kemudian pemerintah kota menutup di awal sebelum adanya kajian. Itu kan ada asbabun nuzulnya, ada historinya.
Perwali 28 masih memperbolehkan. Oh iya masih bisa. Ya. Iya. Lalu kemudian berganti ke Perwali 33 itu hanya waktu 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu itu tidak ada kajian apakah tempat-tempat yang diperbolehkan buka menurut Perwali 28 itu tercipta klaster penularan COVID. Kan nggak ada, itu diganti. Nah itu makanya istilah saya wedding pelaku budaya dan lain-lain. Ya termasuk pemilik warkop yang kadang-kadang teman-teman Satpol PP yang bertugas, cara penyampaiannya itu agak dirasa kurang memanusiakan manusia. Nah, ini Tetapi secara umum saya apresiasi Satpol PP Kota Surabaya sekarang lebih humanis menurut saya dibandingkan pendekatan yang dulu. Nah, saya senang beliau ini bahwa saya dalam beberapa kali kesempatan ketemu dengan siapapun itu memang pandemi ini tidak boleh kita kecam. Pandemi COVID ini melanda seluruh bangsa di dunia. Semuanya bukan hanya Nah, tidak ada yang selamat dari munculnya virus COVID-19 ini. Nah, daripada menyalahkan alam, lebih baik menyalahkan kegelapan, lebih baik kita ini menyalahkan lilin sebagai lentera kehidupan. Apa yang beliau sampaikan itu berarti seperti yang saya sampaikan bahwa di masa pandemi inovasi itu kunci. Ini beliau Ya, masih juga beliau ya. Beliau berinovasi. Artinya melakukan diversifikasi usaha sehingga potensi asap dapur tetap mengepul itu ada. Ketika ada situasi itu diversifikasi usaha sehingga kebutuhan hidup itu terganggu pasti. Karena pandemi COVID-19 ini di samping melunturkan sektor kesehatan kita ini juga sudah bergeser ke pandemi dalam bidang ekonomi. Artinya pemerintah juga kolek karena target pendapatan tidak tercapai. Kalangan swasta juga sama. Artinya ini musibah kita bersama. Makanya sejak awal COVID itu ya kita diuji oleh Tuhan untuk menunjukkan apakah bangsa Indonesia ini masih punya jiwa kegotong royongan atau tidak. Luar biasa ya. Nah, saya tertarik tadi ketika soal penertiban. Penertiban itu kan memang sering dalam beberapa kali kesempatan ada gesekan. Pengalaman dari Mas Iko ini kan nggak di Bacokro itu ada penertiban dan regulasinya kan jam 10 ya Mas ya? Betul. Kebagian kah atau gimana kah? Ya pernah beberapa kali. Saya memaklumi itu, pernah bertugas, kita bertahan, posisinya gitu. Cuman kalau menurut saya pendekatan dilakukan oleh aparat pelaksana atau mungkin itu di Jakarta, nggak tahu ya. Itu mengerikan dalam tanda kutip. Mengerikannya gimana? Karena gini, patroli atau istilahnya kan menjadi obraan, Ya, obraan lah ya, bahasa bukan Surabaya. penyuluhan. Ya. Nanti pilihan kata itu juga mengerikan. Ya. Ada juga Satgas Covid Hunter. Loh, sing diburu iku sapa? Nanti kayak umpamanya kayak maaf ya, asu sing dikejar-kejar. Iya. Mbok ya diganti lah. Ya. Pertama itu pakai kata asing, yang kedua itu konotasinya mengerikan. Iya. Jadi sebisanya komunikasi publiknya itu diperhalus ya, seperti yang dibilang Mas Arif tadi, itu lebih humanis lah. Iya. Masa misalnya moro-moro ono rombongan, ono tentara, ono polisi, ono pol pp lengkap kayak nggerebek teroris. Kaget berarti ya tahu ya. Nah itu teko terus lap teror. Jadi sinyal-sinyal itu menjadi mengerikan. Ono lampu biru klap-klap buyar kabeh. Iya. Nanti itu saya kasih. Ini menarik sih Mas Roni. Atau jangan-jangan masyarakat kita kalau nggak dikageti kayak gitu nggak mau nurut. Ini dua sih gimana menurut Mas Roni? Saya melihat sejak awal COVID ini muncul kira-kira bulan Februari tahun 2020. Sudah anniversary berarti tahun ini ya? Ya, sudah hampir setahun. Ya. Jadi memang saat itu kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID ini belum muncul. Sehingga wajar saat itu ketika diterapkan PSBB jilid 1, 2, 3 itu relatif tidak berhasil sama sekali. PSBB awal itu ya? Oke. Awal itu Maret, April, Mei. Itu memang partisipasi publik atau kesadaran kolektif masyarakat tentang bahaya COVID ini belum muncul. Ya. Nah, semakin ke sini saya melihat kesadaran masyarakat sudah mulai muncul. Artinya
masyarakat sudah memahami bahwa untuk menghindari wabah ini maka disiplin adalah obat. Sebelum vaksinnya ditemukan. Ya, disiplin adalah obat, jaga jarak, memakai masker. Akhirnya memakai masker ini menjadi gaya hidup peradaban baru. Kalau dulu kan memakai masker masih ogah-ogahan karena tidak meyakini bahwa COVID itu ada. Ini ngeri nih. Ya, orang itu bisa meyakini bahwa ini nyata manakala ada orang terdekatnya dari dipanggil terlebih dahulu, tetangganya, kiainya, gurunya. Nah, untuk itu memang saya sejak awal berharap pemerintah Kota Surabaya itu melakukan edukasi terhadap masyarakat itu dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan menyentuh aspek nurani mereka. Jadi lebih pas Ya, Makanya kan rakyat itu sudah jenuh dengan adanya pandemi COVID ini. Sangat jenuh karena mereka dihadapkan pada pilihan kalau takut COVID, dia tidak bisa makan karena takut keluar rumah dan lain-lain sebagainya. Nah, akhirnya kan ketika masyarakat mengalami titik jenuh gitu, maka kita komunikasinya itu harus anti mainstream. Jangan yang terlalu protokoler. Makanya, mohon maaf ya, Golkar ngasih contoh kepada Pemkot Surabaya itu bahwa jauhi kerumunan, dekati calon mertua. Nah, gitu-gitu itu kan apa ya? Lebih mengena, apalagi di kalangan muda-muda itu, akhirnya mereka tersadar, oh iya ya, daripada kerumun, lebih baik ya PDKT terhadap calon mertua. Nah, komunikasi-komunikasi yang joko-joko begitu menurut saya jauh lebih efektif dibandingkan, mohon maaf ya, Nah, itu masyarakat sudah semakin takut bahwa takut. Makanya harus diferensiasi. Nah, ini menarik, kedua belah pihak. Saya jadi punya pertanyaan. Tadi kan tapi mereka terus takut gitu. Pengawas dulu ini gimana? Pengunjung di Bacokro ini, di Padepokan Bacokro ini, apakah harus ditakut-takuti baru nurut protokol kesehatan? Betul enggak? Benar yang bilang Arif. Jadi COVID itu menjadi Kita ketika yang terdekat kena, entah itu mati atau sakit atau lain-lain. Jadi gini, kadang orang itu melawan ketika ditakut-takuti. Jadi rasa manusianya itu muncul. Jadi ini persoalannya bukan hanya fisik tapi psikis. Setelah berbulan-bulan dan setahun, 6 bulan lah sudah nyerang psikis. Nah, ketika nyerang psikis itu pendekatannya ya lebih humanis lah. Pernah nggak sih Mas ini dikomunikasikan dengan keterkaitan humanis gitu? Oh iya, enggak, kalau secara umum saya apresiasi Satpol PP Kota Surabaya hari ini ya. Secara umum ya. Secara umum saya lihat pola penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman Satpol PP Kota Surabaya itu relatif lebih humanis ya. Ada perubahan secara fundamental. Tapi kalau yang dibilang Mas Iron tadi, Satgas COVID Hunter itu memang provinsi. Provinsi. Saya termasuk orang yang tidak sepakat manakala pelanggar prokes itu harus didenda rupiah. Saya sejak awal tidak sependapat. Itu kan turunan dibuat oleh peraturan gubernur dan Perda Jawa Timur saat itu yang harus diadopsi oleh kabupaten kota Jawa Timur. Saya tidak termasuk orang yang tidak sepakat. Karena apa? Ekonomi sekarang lumpuh. Masyarakat pelanggar prokes itu jangan dilihat dari aspek hukum secara ansih, tetapi harus ditanya, harus ditinjau dari aspek sosiologis. Kenapa dia tidak pakai masker? Kenapa dia tidak memakai hand sanitizer? Mungkin faktor ekonomi. Mungkin maaf ya, masker begini kan sekali pakai. Nah kalau harus beli seribu untuk ekonomi yang kurang mampu itu kan tentu memberatkan. Makanya saya sejak awal ya masker itu diberikan gratis kepada seluruh masyarakat. Sama kayak kita ngasih sembako gitu loh. Diprediksi bahwa beras 5 kilo cukup untuk 2 minggu. Sama, setiap warga juga harus diberikan masker. Kalau pemerintah sudah memberikan itu, lalu kemudian warganya tidak memakai itu, didenda pun tidak dalam bentuk rupiah, tetapi bagaimana hukuman itu hukuman kerja sosial, semisal dijadikan relawan untuk membersihkan rumah sakit rujukan COVID sehari saja. Begitu dia bekerja secara sukarela di rumah sakit rujukan COVID,
Angkutan itu kan melihat secara langsung bagaimana perjuangan para tenaga kesehatan merawat, menyembuhkan orang yang terpapar COVID. Nah, dari situ kita punya dua manfaat. Bahwa COVID, manfaat kedua, dia bisa menjadi duta yang akan menceritakan minimal kepada tetangganya, keluarganya, bahwa COVID itu nyata. Iya, tapi kalau judulnya disita KTP, menurut saya malah berlebihan. Malah berlebihan ya? Berlebihan, termasuk denda uang. Lebih baik kerja sosial seperti itu. Tapi kan masyarakatnya yang cengkal-cengkal kan banyak. Mungkin Mas Roni sama Mas Tony nanti punya pengalaman. Jangan diceritakan sekarang. Iya, iya. Jangan kemana-mana sobat Berita Yatim, tapi masyarakat spesial Satgas COVID-19. Nah, yang kedua kita sasar juga berkaitan dengan komitmen dan konsistensi kita 25%. Bahwa rumah makan 25%, kalau mall kita lihat semuanya sudah okupansinya memang masih kurang. Cuma saya minta kemarin dari perwakilan dari perkumpulan paguyuban itu, jadi jangan dilihat dari total areanya terus 25%, tapi kita lihat tenennya. Jadi kalau tenennya itu kan kadang orang masuk tapi hanya satu yang dituju, satu kelompok, melebihi itu ya tetap tidak boleh. Jadi harus ada basicnya adalah tenen. Nah, hari ini siang-siang kita lakukan operasi gabungan itu, kita cek sidak ke lapangan itu adalah untuk melihat kepatuhan 25%. Saya lihat di sini tadi memang ada pelanggaran lebih dari 50%. Ya, kita lihat dari tempatnya yang di bawah aja sudah melebihi. Terus jaga jarak karena apa? Kalau satu keluarga, kalau bisa mungkin ini kalau satu keluarga, ya ini berarti benar satu keluarga, nggak apa-apa dia, ya. Karena mungkin karena itu makan bareng, karena mungkin dibedakan. Tapi kalau tidak satu keluarga, mestinya tempat duduknya juga harus ada pemisahan. Ya harus dikasih standar itu. Dan memang kami minta kepada seluruh masyarakat Kota Malang, baik dalam hal ini pengusaha maupun masyarakat. Pengusaha juga harus mempunyai kesadaran lah. Kita tidak mau ekonomi terus menerus gini. Tapi yang utamanya juga masyarakat, ya, bahwa ketertiban dan kedisiplinan memakai masker ini kan kita agak-agak penurunan. Tapi PPKM ini harapan kami ada peningkatan. Karena pakai masker kemarin dari Provinsi Jawa Timur sudah detail ya, di penurunan sekian persen, penambahannya di sektor mana sekian persen, dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa fluktuasinya luar biasa dan ada yang membahayakan itu adalah adanya mutasi baru yang itu disebarkan oleh para OTG. Sekali lagi para OTG, dia tidak terasa, dia tidak ada apa-apa, tapi dia membawa virus ke yang lain yang akhirnya dia tidak ada, pertama tidak ada gejala apa-apa, tinggal mungkin 5 hari langsung sesak dan susah tertolong, sehingga angka kematian juga kita cukup. Nah, Sobat Berita Yatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Sebelum kita lanjut, tetap jangan lupa pesan ibu dan 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Mas Roni, biasanya tempat nongkrong, warkop, angkringan, bahkan sampai restoran itu pengunjungnya itu kadang lupa protokol kesehatannya. Gimana caranya supaya mereka tetap patuh prokes gitu? Nggak bisa. Susah ya? Susah, karena apa? Karena secara psikis mereka itu ingin fun, ingin apa ya, ingin ya, fresh lah, ya. Itu psikologi orang ke tempat nongkrong ya. Betulnya yang paling simpel kalau saya ya diingatkan 1-2 kali ya itu jadi urusan masing-masing. Ini saya ngomong jujur ya, jadi nggak usah saya nggak bermaksud propaganda membaikkan diri saya, enggak lah. Jadi memang kendalanya untuk mengingatkan masyarakat memang kadang susah gampang ya ketika sudah di tempat makan. Iya. Oke. Karena pertemuan mereka kemungkinan juga sangat jarang. Jadi begitu ketemu janjian itu, jadi kalau awal-awal dulu itu sekitar 3-6 bulan itu ketemu itu Pak euforia. Oh iya. Karena namanya suara kang ini. Nah, Karena band, teater, apa
ada yang memberikan potret nyata bahwa ternyata susah ketika makan itu. Lalu bagaimana? Memang Begini, ada perbedaan tanggung jawab antara warga negara dengan badan hukum. kalau badan hukum tidak memastikan di tempat usahanya itu terpenuhi protokol kesehatan, itu dia bisa menciptakan klaster baru. Nah, berbeda dengan individu. Antara yang klaster keluarga. Nah, memang dalam masa sulit begini jangan lelah untuk berkata baik. Artinya apa? Memang membangun kesadaran kolektif Itu tidak mudah. Itu harus disampaikan berulang-ulang kali. Makanya Mas Sugeng jangan lelah untuk menyampaikan kepada seluruh pengunjung warung Batokro untuk paling tidak karena memang kalau warkop itu kan susah untuk memakai masker karena ngopi itu ada gandengannya. Dan juga kalau ngopi selesai gitu aja kan ngobrol sambil ngopi. Artinya apa? Ya paling tidak ya jaraknya harus dipetakan. Jarak aman kan masuk ya? Aman, insya Allah. Karena kita sudah dikasih keteladanan bagaimana kepala BNPB Pak Doni Murtado itu kan terpapar setelah dia makan. Oh iya benar. Artinya apa? Menurut saya itu pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa orang yang fokus dengan pandemi COVID tentu vitaminnya terjaga dan lain-lain masih bisa terpapar, Masih bisa kebobolan juga. apalagi yang mungkin masyarakat biasa mungkin tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak minum vitamin dan lain-lain. Bahwa virus pandemi ini kan menyerang seluruh lapisan sosial masyarakat. Tidak ada yang kebal. Mau orang paling kaya sekalipun, mau orang yang tidak kaya sekalipun, potensi terpaparnya sama. Makanya itu tadi kuncinya ya pemilik-pemilik usaha di kota Surabaya ini jangan lelah untuk berkata baik. Jangan lelah karena apa? Ya ini masa sulit. Makanya saya sering menyampaikan bahwa hari ini pemilik usaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan itu secara tidak langsung sudah menjadi pahlawan bagi bangsa dan negara. Ini menarik sih. Makanya Bang Cokro bagaimana untuk karyawan-karyawan? Banyak loh biasanya Mas. Itu berkurang atau Berkurang, sekarang tinggal 3. sebelumnya? Kita 6. Cuma itu bukan karena COVID. Bukan karena pandemi ya? Sebelum COVID, ya alhamdulillah sebelum COVID mereka ada masalah. Oh iya. Berarti beliau itu termasuk pahlawan. Pahlawan, Ya. ternyata tidak mengurangi karyawan di tengah pandemi. Iya. Padahal kita tahu di semua sektor ekonomi kita telah lihat pemutusan hubungan kerja luar biasa. Luar biasa Mas ya? Makanya kan orang yang terdampak COVID ini tidak hanya sekedar di sektor kesehatan saja, tetapi yaitu orang yang biasa bekerja hanya dirumahkan, atau di PHK. Ya memang ini kondisi susah. Makanya pemerintah di satu sisi juga harus sentur terhadap geliat ekonomi agar apa? Ya agar para pelaku usaha ini tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Karena kalau sudah itu dilakukan terjadi PHK massal, potensi gangguan Kamtipmas itu terbuka lebar. Karena itu tadi ya. Nganggur. Oke. Masih segaris lah istilahnya. Iya, kalau PHK karena peristiwa non pandemi, mungkin dia masih bisa bekerja di tempat lain, melamar di tempat lain. Tapi karena ini pandemi yang meluluhkan sektor ekonomi kita, di PHK dari sini mau melamar ke sini juga ini tidak buka lowongan. Makanya harus tentu. Ya memang gini Mas Ibnu, ketika PPKM ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, itu memang baik, tetapi baik bagi kepentingan bangsa daerah secara luas ya. Kadang jamu pahit itu sehat kok Mas. Ya, karena apa? Percuma, ini vaksin sudah mulai dilakukan. Pemerintah itu kan memesan 160 juta dosis vaksin ya, dari berbagai macam negara. Pokoknya negara yang memproduksi vaksin COVID itu dipesan dan dibeli oleh pemerintah Indonesia. Itu yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Nah, karena ini bergelombang dan masa tahannya hanya 6 bulan, inilah kehidupan harus di-hold sementara melalui PPKM itu. Di-hold sementara karena percuma divaksin, tapi kehidupan tidak di-hold. Ya berpotensi tertular lagi. Jadi memang ini butuh pemahaman bersama bahwa semua anak bangsa berharap COVID ini segera berlalu.
Tapi saya penasaran terkait protokol kesehatan Mas Tony. Ketika Mas Berkoni tadi bilang susah, Mas Tony seorang DPRD yang sering itu masyarakat untuk aspirasi. Kemudian juga Partai Golkar, Partai Golkar sering konsolidasi. Surabaya juga baru pilkada. Ketika proses-proses terjadi, apakah masyarakat ini nurut-nurut ketika protokol kesehatan? Tipsnya gimana Mas Tony? Yang pertama memang yang saya sampaikan tadi jangan lelah untuk berkata baik. Gitu. Jadi kalau kita ada acara yang kerumunan gitu ya, kita memang ingatkan betul. Maskernya jangan sampai lepas. Menghindari salaman. Jadi yang penting ya saya bicara, mohon maaf kami tidak bisa salaman karena kita menjaga diri sama lain. Jangan sampai kita menjadi karier terhadap orang lain. Demikian sebaliknya. Insya Allah menurut. Tapi ada cerita-cerita yang cengkangkal juga sih Mas? Ada, ya ada yang meyakini sebagai masyarakat kita bahwa COVID itu konspirasi global. Ada. Nah, ya, ada sebagai masyarakat kita yang memang ahli cocokmologi. Jadi makanya itu yang saya bilang, seseorang akan tersadar bahwa COVID itu nyata. Ketika orang terdekatnya, gurunya, kiainya itu sudah terpapar COVID. Itulah kenapa yang saya salkan awal-awal pandemi ini ada. Saya itu berkali-kali dalam setiap rapat dengan gugus tugas COVID Surabaya itu agar melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Sampai sekarang sebelum dilibatkan Mas Tony? Ya kampung tangguh itu akhirnya partisipasi publik meningkat. Tetapi awal-awal itu tidak. Apa susahnya sih? Semisal lurah camat mengorganisir di kecamatan itu, di kelurahan itu ada beberapa tokoh masyarakat. Nah tokoh masyarakat ini kan bisa menjadi duta edukasi. Semisal pemimpin jamaah yasin tahlil. Ya pasti gitu. Sampaikan saja bahwa COVID ini nyata, jaga jarak ya tahlilnya. Kegiatan-kegiatan religius tetap bisa laksana, tetapi tetap dengan protokol kesehatan tanpa harus meniadakan apa yang sudah ada. Saya tertarik soal mereka-mereka yang masih percaya COVID ini konspirasi global. Iya. Dengan baca apa ini, itu tempat berkumpulnya berbagai macam aliran. Ada nggak sih Mas Berkoni yang berpikir seperti itu, yang biasa nongkrong misalnya itu? Tempat dia Ada. Di semua lapisan masyarakat ada. Meskipun nggak mengenal tingkat pendidikan. Karena gini, jadi ada kebijakan-kebijakan itu yang tidak konsisten. Seperti misalnya? Misalnya kerumunan tidak boleh, maaf ya. Pilkada itu kerumunan tidak boleh. Jadi misalnya, MC bilang jaga jarak, protokol kesehatan dan lain. Itu cuma lip service, ngomong tok. Iya. Matanya itu melihat bahwa banyak nggak pakai masker jadi dibiarkan karena itu konstituen. Itu material yang berharga jika ketersinggungannya terusik. Jadi di angkringan Baca sering ada bahasan seperti itu ya? Bukan hanya di angkringan Baca, jadi di kampung-kampung, atau di pasar itu pembahasan yang apa sih? Masyarakat itu cuma butuh psikisnya tenang. Gitu. Apa yang dipanggil ini? Ya umur kabeh ngono lho. Ketika dia berusaha patuh terus melihat kanan kiri kok apa-apa. Ini menarik. Jadi gitu loh. Ini karena waktu Bu Risma bikin apa itu alun-alun katanya. Alun-alun Surabaya. Bu Air Mancur, Bu alun-alun. Ya itu kan ramai. Masyarakat disuguhi hal-hal seperti itu. Ya itu membuat jadi ini bukan masalah rumah makan, bukan masalah warung, tapi ini warung adalah bagian dari masyarakat. Ini berarti Mas Tony bisa menjelaskan ketika mereka dipaksa dan begini, tapi di sisi lain seperti itu. Monggo Mas Tony. Ya memang pemerintah itu kan kalau dalam bahasa itu kan uswatun hasanah. Orang yang harus diteladani. Atau batu duri yang dayani ya gitu. Nah, tentu karena dia orang yang harus diteladani, dia harus memberikan keladanan yang baik kepada masyarakat. Nah, saya sependapat Mas, pada waktu peresmian, saya nggak mau menyebut itu alun-alun karena seperti taman kota, bukan alun-alun. Bukan alun-alun Mas ya? Bukan alun-alun. Pada waktu peresmian taman kota jadi kerumunan luar biasa itu, saya juga mengkritik. Jangan sampai kemudian para pekerja yang sudah dirumahkan karena faktor kerumunan dan lain-lain itu kemudian menjadi merasa dihadirkan. Kalau pemerintah boleh, karena masyarakat tidak boleh. Itu sering dulu ya. Nah, itu jadi itu pun kalau itu saya kecam keras. Akhirnya kan kemudian ditutup.
saya kampanye dalam pemilu kada kemarin itu saya mesti bawa masker. Oh, ini menarik. Ya, jadi begitu saya turun, saya lihat ada 1-2 masyarakat yang tidak pakai masker, mesti kita kasih. Nah, ketika di panggung pun kita sampaikan bahwa ini pandemi, tolong sayangi suami kita, sayang anak kita dengan menerapkan 3M. Oke. Ya kalau disentuh begitu kan orang, oh iya, jangan-jangan saya ini membawa virus bagi anak saya. Bagi yang punya anak kecil ya, atau bagi orang tua yang rentan. Di Italia itu saat itu tingkat kematian paling tinggi di Eropa itu kan Italia. Iya. Rata-rata generasi tua, yang usianya di atas 50 tahun. Yes. Karena apa? Itu bersumber dari anak-anaknya yang ketika dia mungkin saat itu Italia belum tersadar bahwa COVID itu nyata. Mungkin ya ada kaum konspirator juga di sana mungkin. Mereka berkumpul-kumpul di kafe, pulang ke rumah menulari orang tuanya sehingga meninggal. Nah, itulah apa saya berkali-kali ya baik itu menyampaikan kepada pemerintah kota maupun kita bergerak sendiri itu selalu kita kasih metode-metode sosialisasi yang harus menyentuh kepentingan warga itu sendiri. Ya contohnya sederhananya itu, jangan sampai kita ini membunuh anak kita, orang tua kita karena memaparkan virus tanpa kita ketahui karena kita tidak disiplin diri. Itu orang pasti tergerak hatinya. Saya yakin tempat Batro itu karena di situ kaum-kaum kreatif Surabaya, kaum-kaum pergerakan bisa membantu Pemkot dengan metode-metode kampanye yang anti mainstream. Karena luar biasa, saya pernah berkunjung ke warkop beliau, itu saya lihat tulisan-tulisannya kreatif. Nah ini mestinya Pemkot bekerjasama dengan Batro untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat dengan bahasa yang anti mainstream. Jadi jangan jauhi kerumunan, kalau enggak itu orang sudah jenuh dibuat gitu ya tambah apa ya? Menurut saya orang produktif ya harus disentuh lah hal-hal yang bersifat personal itu. Ini seru, ini menarik ya. Mungkin bisa bikin pagelaran seni. Biasanya kan baca Pol itu terkenal dengan pagelaran seninya, lingkungan berkumpulnya. Sudah pernah atau jangan-jangan sudah pernah? Pernah tapi latih G. Oh, luar biasa. Ya. Nah ini inovasi. Inovasi yang luar biasa sih. Iya. Kita harus sudah tutup. Terus sekarang kita ada beberapa tempat yang bisa dipakai untuk yang nggak pakai penonton. Oh, itu sampai sekarang masih ada? Sekarang masih belum. Terakhir itu acaranya Pak Peter Arawi almarhum. ITS. Bukan, Pak Peter itu jurnalis senior. Oh iya. Oh yang SS. Kalau PDI paham. Iya. Iya. Itu waktu itu terakhir begitu ya? Ya, ada acara peringatan Pak Peter itu protokol ketat. Kita tidak menerima pengunjung, cuma undangan. Jadi dari 50 orang, situ ada talk show, ada testimoni, berulang buku tentang beliau. Ini menarik sih, berarti memang pagelaran seni itu masih mungkin dilakukan meskipun pandemi, tapi dengan cara yang berbeda. Ya, Saya jadi penasaran apakah PPKM Mikro itu akan bisa mengisi kembali itu Mas Tony. Tapi jangan dijawab sekarang Mas Tony. Saya udah jadi jangan kemana-mana, pas di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Kami tidak lupa untuk mengingatkan untuk para wisatawan untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Untuk para pengunjung yang ingin berlibur di Magetan Park, karena kita menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,
mulai dari pertama masuk kita sudah ada penyemprotan disinfektan di pintu gerbang. Kita sudah menyediakan tempat cuci tangan yang sangat banyak di beberapa lokasi. Ada pengecekan suhu tubuh dan wajib memakai masker. Kebetulan yang kena banjir, semoga cepat usai banjirnya dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, jangan berkerumun. Tetap salam sehat buat warga Tempuran. Terima kasih. Kebetulan yang kena banjir, semoga cepat usai banjirnya dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, jangan berkerumun. Tetap salam sehat buat warga Tempuran. Terima kasih. Ya, Sobat Berita Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Tak, sebelum kita mulai jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Nah, Mas Durko nih, Cokro itu kan, Mbah Cokro itu kan dokter darah sini. Ketika pandemi, gimana Mas? Ya kalau offline udah nggak memungkinkan lah. Iya, nanti jadiin COVID-19 gimana? Nah, ya penyiasatannya mungkin ada ya apa nyanyi dewe atau bikin live personal maupun live group. Ada kawan kolaborasi dengan antar kota, jadi live 2 kota, 3 kota. Itu animu penggemarnya seperti penggemar seni itu? Ya lumayan, itu kan pengobat rindu. Pengobat rindu ketika mereka tidak bisa merasakan itu di dunia nyata. Oke, jadi bisa jadi alternatif solusi lah ya. Ya, solusi sementara. Biasanya yang garing-garing itu berapa sering Mas Durko tentang waktunya? Temporary sih. Misalnya ada ajakan dari kawan Jakarta atau arek ngumpul, arek kalau ngene-ngene tok, ayo. Oh, kadang-kadang malah nggak ada apa bikin gitu ya. Jadi tidak terjadwal. Jadi masing-masing kan juga aslinya ya pada pusing. Nah, ini jadi solusi pengobat pusing tadi gitu ya. Ya. Oke. Ya semacam aktualisasi lah dalam tanda kutip. Produk kita sebagai misalnya arek-arek sebagai seniman. Sebagai manusia, mereka juga berbuat sesuatu lah. Paling enggak mereka bikin berhimpun dalam cara bergerak. Itu bagi sembako pernah, Luar biasa. bagi-bagi dolanan. Bagi-bagi dolanan ini menarik. Bagi-bagi dolanan seperti Mas Durko? Jadi kita collecting mainan bekas yang masih bagus dari banyak pihak. Itu sampai 2 pickup. Itu semuanya, korupsi disortir. 2 pickup, Ya, luar biasa. pulang HP 1 pickup. Oke. Mulai boneka sampai sepeda TV. Ini langsung disumbangkan kepada mereka yang terdampak pandemi atau bagaimana? Ya, kita salurkan di 2 panti. Panti dekat Capra sama panti di daerah Panduduh itu. Terus sebagian langsung disebar ke tetangga-tetangga nih arek-arek. Oke, jadi kepeduliannya tetap Ya, butuh boneka. kasih boneka gitu. Sebelum itu dibersihkan. Oh, wow. Dibersihkan karena pertama memang mainan bekas yang dibersihkan, kedua sekaligus juga untuk Disinfektan. ya udah sampai kayak itu terus mau mati. Iya. Paling menarik. Iya. Nah, ini terkait dengan seni nih Mas. Tempat-tempat seperti Cokro itu di Surabaya harusnya ada banyak ya, mungkin tidak terlalu banyak. Tapi pertanyaan saya, ketika PPKM Mikro
dipindah ke level RT, kampung, sudah boleh belum aktivitas-aktivitas itu menurut regulasinya? Kalau regulasinya sebenarnya masih tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ya. Oke. Tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa di pandemi itu inovasi itu kunci. Satu untuk mengobati kerinduan, katakanlah bermain musik bersama, kita kan bisa secara virtual. Nah, untuk pekerja-pekerja yang tidak memungkinkan lakukan virtual karena dia harus offline, kayak contoh pekerja sound system dan lain-lain. Nah, itu misal bisa teman-teman musisi itu bikin konser virtual sekaligus amal. Nah, itu nanti dari itu bisa diberikan kepada pekerja hiburan yang terdampak secara langsung yang tidak memungkinkan untuk virtual, seperti pekerja sound system, operator sound system, gitu-gitu kan. Mungkin itu salah satu. Makanya saya senang apa yang saya sudah lanjutkan tadi bahwa melakukan kewajiban sosialnya, artinya menghimpun donasi, dibagi kepada yang terdampak. Itu yang saya maksud bahwa kita ambil hikmah positifnya saja, bahwa ujian musibah bangsa ini itu mengajarkan apakah bangsa Indonesia ini masih punya jiwa gotong royong, kaum muda satu sama lain atau tidak. Nah, apa yang disampaikan beliau itu menunjukkan bahwa prinsip atau jati diri bangsa itu ternyata masih ada. Masih ada lewat ternyata masih ada. Pengunjung-pengunjung apa Cokobrang tadi ya? Kelompok Cokobrang itu masih ada. Memang saya pernah ke tempat dia, memang saya lihat ini orang-orang hebat semua. Mungkin dia kayak teorinya Mbak Cokro lah, Cokro Aminata ya, tinggi-tinggi rapid, pandai-pandai siasat. Nah, jadi dia harus disiasati bahwa daripada kita sibuk menyalahkan kegelapan, lebih baik kita nyalakan diri dengan terapi. Terkait PPKM mikro sendiri Mas, perbedaan yang paling mencolok itu apa? Anda kan tempat ketika PPKM tidak boleh beroperasi sama sekali. Di PPKM mikro, oke sudah boleh, tapi kapasitasnya kita batasi. Seperti misalkan pesta pernikahan. Pesta pernikahan sebenarnya di beberapa daerah menerapkan kebijakan yang berbeda-beda. Di Surabaya sebenarnya secara tidak langsung itu dibolehkan. Secara catatan si warga yang mau menggelar itu mengajukan asesmen terlebih dahulu. Oh, jadi tidak bisa serta-merta. Tidak bisa. Biasanya asesmen, tempatnya tidak layak. Nah, jumlah orang yang hadir juga dibatasi. Tidak boleh lebih dari sekian. Itu pernah. Nah, kalau perbedaan mendasarnya sebenarnya tidak ada hal yang fundamental kecuali yang sifatnya teknis ya. Misal perkantoran yang awalnya 25% sekarang diperbolehkan 50%. Nah, restoran dan sejenis yang awalnya 25% dari tingkat keterisian sekarang sudah diperbolehkan 50%. Sorry saya potong, ini sudah bisa nih Mbak Cokro buka tambah kapasitas nih, kan hanya 20%. Ya kita ngikuti aja lah. Ikuti apa yang diberi oleh Tuhan lewat peraturan-peraturan, lewat alam. Jadi kita cuma filosofis. Filosofis sekali ya. Filosofis. Oke. Terus lagi mungkin yang berubah dari PPKM mikro dari sebelumnya ini. Itu saja sih yang paling hal yang ya termasuk jam operasional yang awalnya jam 20.00 sekarang dilonggarkan menjadi jam 1. Itu untuk pusat perbelanjaan dan mall ya? Dan sejenis sih mestinya sejenis. Ada info tidak Mas soal penutupan jalan ini? Sobat-sobat Berita Jatim biasanya paling banyak ditanyakan soal penutupan jalan ya? Kalau penutupan jalan itu sebenarnya improvisasi kepala daerah masing-masing. Di instruksi Mendagri itu tidak menyebutkan jalan yang protokol harus ditutup. Nah, itu improvisasi kepala daerah. Tapi memang saya sedari awal itu tidak sependapat jalan ditutup. Kenapa Mas? Kenapa? Kalau tujuannya itu untuk menghentikan atau mengurangi mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain, lah kalau dia urgent ditutup jalan Tunjungan katakanlah, dia bisa muter ke jalan lain. Seperti yang kita lihat Mesin Sukarno ditutup, akhirnya orang istirahat kecil, apa malah lebih membahayakan. Menurut saya ya jam malam itu penting. Jam malam itu jangan dilihat dari perspektif apakah malam hari virusnya tidak ada. Jangan dilihat dari segi, tapi itu upaya pemerintah untuk menghentikan mobilisasi masyarakat. Sehingga jam malam diterapkan itu. Jadi kan saya lihat perdebatannya, loh apakah virus ini muncul di siang hari atau malam hari? Tidak ke sana. Sampai sekarang masih muncul. Iya, tapi sebenarnya itu upaya
Tapi kalau penutupan jalan memang saya dari awal tidak sependapat. Oke. Jadi memang perubahannya ini hanya dari kapasitas saja ya. Ya. Sebelumnya masih belum buka, masih belum boleh buka juga sampai sekarang. Sekarang masih belum buka. Oke. Terakhir itu kearifan lokal itu dari wali kota. Oke. Terakhir untuk Mas Durkoni, harapan Mas Durkoni seperti apa? Untuk rekan-rekan sesama pengelola kopi dan nanti kan mungkin kalau untuk seniman, anak-anak teater, anak-anak band, silakan Mas Durkoni. Apa ya? Kayak menunggu takdir aja. Menurut takdirnya seperti apa? Betulnya gini, kalau kita berharap aturan-aturan itu ayo kita laksanakan secara keseluruhan. Oke. Islam ngomong secara kafal lah. Apa? Iya, enggak naik apa berapa kecil atau berbakat. Jadi tidak mendikotomikan kelas sosial. Iya. Semuanya harus menerapkan, Semuanya harus menerapkan. Jadi bergerak seiring ya. media sosial itu kan harus informasikan begitu rupa mereka bisa mencari sumber. Kedua, saya berharap penegak aturan itu lebih persuasif. Nah, ini penting. Jadi cara melaksanakan itu kan nggak bisa hitam putih. Oke. Jadi lihat kasusnya dulu apa. Kayak misalnya ada di jalan ada apa swab operasi ibu sampai ibu bunga-bunga takutan. Itu bukan karena mereka cengkal, tapi kan enggak. Karena informasi yang dia serap itu mungkin kalau moro-moro COVID, ya, kok mati moro-moro COVID. Informasi yang dia serap itu belum sempurna gitu ya. Terus COVID itu kalau meninggal karena COVID itu seolah-olah hina. Nah itu, jadi komunikasi publik itu, saya pikir harus dievaluasi lah. Agar opini yang berkembang di masyarakat itu tidak serem yang di medsos. Ini menarik Mas Tony. Harapan dari Mas Tony. Sekarang giliran Mas Tony untuk menjawab harapan itu dan memberikan opini satu untuk Sobat Berita Jati. Iya. Apa yang beliau sampaikan itu merupakan secara umum diharapkan oleh masyarakat ya, bahwa ini masa susah, masa pandemi yang tidak hanya melanda bangsa Indonesia, otomatis baik pemerintah maupun rakyat itu harus bersatu padu, bukan saling menegasikan. Artinya saya tetap berharap bahwa Satpol PP tetap humanis, melakukan penegakan aturan itu dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Karena ini musibah bersama, bukan musibah yang ditimbulkan oleh rakyat atau bukan karena kelalaian pemerintah. Jadi harus gotong royong. Memang saya sependapat harus tetap humanis. Nanti kalau ada temuan Satpol PP Kota Surabaya bertindak di luar faktor kemanusiaan, ya saya belum mengkabari dia bisa menjadi bahan kritikan kami pada pemerintah. Itu satu. Yang kedua, ya saya berharap ya, masyarakat bersabar sambil proses vaksinasi ini selesai. Ya memang pemerintah harus berbuat. Kan si malakamannya begini, ketika pemerintah tidak berbuat apa-apa menangani pandemi COVID ini, kemudian negara lain tidak percaya. Dampaknya apa? Itu juga mengganggu hubungan bilateral, hubungan ekonomi kita dengan negara-negara lain. Meskipun ketika pemerintah berbuat, itu memukul ekonomi domestik kita. Nah, karena kita negara-negara yang tidak berdiri sendiri, artinya ini ada banyak varian dalam penanganan COVID ini yang bisa mempengaruhi persepsi. Karena investasi asing kan juga kita perlukan, investasi domestik juga kita perlukan. Artinya yaitu memang kita harus bersabar, mudah-mudahan vaksin yang sudah datang lagi dari Sinovac itu segera bisa terdistribusi sehingga masyarakat punya keyakinan bahwa virus ini segera berakhir. Tetapi tetap meskipun sudah divaksin, ya tetap kita harus punya kewajiban untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena bukan serta-merta setelah divaksin sudah langsung tepat. Sering salah persepsi Mas. Divaksin boleh mati enggak gitu ya. Kalau saya jadi wali kota, maka saya akan ajak langsung beliau. Ayo coba kami dibuatkan cara komunikasi, cara edukasi kepada masyarakat yang anti mainstream. Karena dia tempatnya orang-orang kreatif. Perlu digandeng bagi masyarakat. Mestinya. Jangan oposisi. Harus digandeng sehingga pemerintah bisa lihat dari perspektif lain. Mungkin pemerintah itu kan tempat ngumpulnya kaum protokoler. Ya, sehingga birokrasinya prosedural. Padahal di
masa begini kita ini harus out of the box lah. Berpikir out of the box. Ya libatkan beliau-beliau ini. Gimana sih caranya agar sosialisasi pandemi COVID itu nyata itu bisa diterima oleh masyarakat. Apalagi katanya Pemkot sudah punya co-working space yang menampung kaum-kauman itu. Nyatanya kan outputnya tidak ada untuk penanganan COVID ini. Jadi saya yakin benar nanti kalau pas kita ada pendapat sama gugus tugas, nanti saya sampaikan agar Pemkot Surabaya menggandeng beliau-beliau ini sehingga komunikasi dengan masyarakat bisa diterima oleh masyarakat sehingga Pemkot Surabaya tidak diperlukan langkah-langkah penegakan hukum secara presisi. Terima kasih banyak Mas Tani, terima kasih banyak Mas Roni. Saudara Jatim itu tadi sambil menunggu vaksinnya distribusikan kita semua harus sabar, tapi tetap 3M, jangan dilupakan memakai masker, jaga jarak dan kita pakai sabun. Sampai jumpa. Untuk masyarakat Mojokerto sekali lagi jangan terlena. COVID itu masih ada dan memang ada, sehingga tetap melakukan 3M, ya, pakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, sehingga harapan kita Mojokerto ini akan menjadi hijau kembali. Masyarakat juga jangan terlena. Daerah-daerah yang lain sudah banyak yang mulai jadi merah, DKI juga gitu ya, Jawa Barat. Makanya tetap protokol kesehatan melakukan 3M itu tetap harus dilakukan. Pak, untuk disiplin masyarakat sendiri Pak, pelaksanaan protokol kesehatan seperti apa Pak sejauh ini Pak? Apa pengawasan peningkatan atau gimana Pak? Kalau ngomong disiplin masyarakat, kami dari gugus tugas itu sudah terus menerus melakukan operasi. Satpol PP hampir tiap hari itu ada laporan dia ada operasi justisi di mana dan sebagainya. Itu harapannya agar masyarakat juga selalu ingat terkait disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang perlu diwaspadai sebetulnya bukan masyarakat kita. Hari Sabtu Minggu ini daerah Mojokerto ini kan juga merupakan daerah tujuan wisata juga. Itu yang perlu diantisipasi saya kira. Kalau masyarakatnya insya Allah sudah makin sadar terhadap prokes dan Satgas COVID juga tak intinya untuk terus mengingatkan dengan cara operasi dan